Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya Patris Mi di channel saya. Teman-teman, ini adalah video awal saya di channel saya di tahun 2024. Dan saya mau mengawali channel ini di tahun ini dengan memberikan konten yang seperti tahun kemarin. Saya mengawalinya dengan membahas nubuat, dan saya juga kembali akan membahas ini di awal tahun ini. Karena memang di awal tahun seperti ini, ada banyak sekali pendeta itu membuat nubuat-nubuat tahun 2024. Dan lucunya juga banyak sekali orang Kristen yang percaya kepada nubuat-nubuat itu. Mereka mengklaim itu sebagai nubuat dari Tuhan. Saya mempelajari ini dan saya merasa kasihan ketika banyak orang Kristen itu belum mengerti dengan jelas apa itu nubuat. Dan di video ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada kalian tentang nubuat dalam pengertian yang benar, yang seharusnya. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Teman-teman, namanya nubuat itu sebenarnya dia sangat erat kaitannya dengan tugas kenabian. Bernubuat adalah tugas dari seorang nabi. Nubuat itu sendiri adalah tentang bagaimana rencana Tuhan itu dinyatakan. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan dinyatakan kepada umatnya, kepada orang-orang yang Tuhan ingin dia mendengarkannya. Pertama kali Tuhan yang bernubuat sendiri di Taman Eden. Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa serta ular tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, yaitu keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Ini bagian dari nubuat juga. Tuhan sudah menyampaikan dari awal tentang apa yang jauh ke depan. Kemudian dalam perjalanannya waktu, kita akan melihat banyak nubuat terjadi kepada orang-orang dalam Alkitab. Dan nubuat itu adalah seperti penyingkapan akan sesuatu yang akan terjadi secara berkesinambungan, secara berlanjut untuk mencapai apa yang paling ujung dari sebuah kisah yang besar, kisah Alkitab. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bernubuat kepada Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya sampai kepada nabi-nabi ketika Tuhan bernubuat kepada umat Israel lewat para nabi. Dan kalau kita perhatikan, selalu nubuat itu adalah sebuah pernyataan akan kisah yang utuh. Dia bukan kisah yang lepas dari cerita yang sebenarnya, cerita utama, tapi dia kisah yang berlanjut, mengisi untuk terus berjalan menuju kepada kisah besar itu, menyempurnakan kisah dari awal sampai akhir. Dan mungkin sebagai orang Kristen, kita semua mengenal yang namanya nubuat tentang Yesus Kristus oleh nabi-nabi Yesaya, Yeremia, Mika yang bernubuat tentang Yesus. Bahkan sebenarnya dari semenjak Abraham, Tuhan sudah berkata kepada Abraham bahwa lewat keturunannya seluruh bumi akan mendapat berkat. Itu juga nubuat tentang Yesus. Banyak orang Kristen mengira keturunan Abraham ini dalam arti orang Israel, bahwa lewat orang Israel bumi akan diberkati. Tidak. Keturunan ini merujuk kepada satu orang, yaitu Yesus sebenarnya cuma. Nah teman-teman, jadi yang namanya nubuat itu adalah hal yang tidak bisa lepas dari kisah besar, kisah yang Tuhan rancangkan. Dan sebenarnya kisahnya sudah lengkap. Makanya Alkitab sudah selesai. Mungkin kita bertanya, lantas bagaimana dengan ayat Alkitab di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa teruna-teruna Tuhan akan bernubuat? Atau mungkin seperti di Korintus ada karunia bernubuat. Kalau kita mengerti tentang konsep nubuat ini dalam Perjanjian Baru, teruna-teruna akan bernubuat itu langsung merujuk kepada para rasul sendiri. Para rasul adalah teruna-teruna Israel. Mereka orang Israel dan mereka bernubuat menyampaikan Injil keselamatan dari Yesus Kristus. Mereka bernubuat. Begitupun ketika kita membahas tentang karunia bernubuat, itu sebenarnya berbicara apa yang sudah Tuhan rancangkan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup umatnya, orang Kristen saat itu di Korintus. Jadi bernubuat itu berkaitan dengan bagaimana firman Tuhan disampaikan. Karena firman Tuhan ini bicara tentang kehendak Tuhan. Kalau nubuat itu dikaitkan dengan kisah yang akan datang, apalagi dia hanya berbicara tentang satu negara, misalnya kan ada yang pendeta mengatakan nubuat bagi Indonesia, nubuat bagi si A, si B. Saya kira itu lepas ya. Itu menjadi nubuat yang asing sebenarnya. Karena
Tuhan itu sudah menyelesaikan nubuatnya sampai pada si Rasul Yohanes ini yang melihat masa depan yang paling ujung, yaitu kedatangan Kristus. Apa yang akan terjadi, hal-hal yang akan terjadi berkaitan dengan kedatangan Kristus, berkaitan dengan hal yang paling akhir, itu semua sudah dinyatakan, diwahyukan kepada Rasul Yohanes. Di sisi lain, nubuat itu bisa dikatakan benar kalau dia berbicara tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan umatnya, rancangan Tuhan yang harus dikenal umatnya, dan bagaimana firman Tuhan itu dibuat mengerti oleh umatnya. Ini namanya karunia bernubuat. Seseorang yang mampu tampil dan menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup umatnya yang sesuai dengan firman Tuhan. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berkarunia bernubuat, atau dengan kata sederhananya, orang yang bisa mengkhotbah dengan baik. Berkhotbah, menyatakan firman, menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu karunia bernubuat untuk hari ini. Tapi kalau dia berbicara tentang apa yang akan terjadi seperti ramalan untuk Indonesia dan sebagainya di tahun-tahun yang akan datang atau di bulan-bulan yang akan datang tahun ini, itu menjadi nubuat yang asing dan itu nggak bisa dipercaya. Itu bukan dari Tuhan. Kita orang Kristen jangan mudah percaya dengan hal seperti itu. Bagi saya ya, pendeta yang bernubuat dengan mengaku-ngaku bahwa ini bisikan dari Tuhan atau ini mimpi dari Tuhan dan sebagainya, itu tidak bisa dibuktikan, tidak bisa kita percaya, tidak bisa dikonfirmasi oleh kita. Apakah itu benar atau tidak bisa. Kalau kita melihat nubuat dalam Alkitab, semuanya sudah genap. Nggak ada lagi yang nggak bisa kita percaya. Semuanya dinyatakan dan benar. Dan semuanya itu mengarah kepada satu tokoh, yaitu Kristus. Itu nubuat Alkitab. Nubuat Alkitab mengarahkan kita kepada Kristus. Nah, nubuat-nubuat pendeta-pendeta hari ini, ya mereka bernubuat bukan mengarahkan kepada Kristus, tapi kepada ekonomi dan sebagainya, atau keadaan krisis dan sebagainya di tahun ini. Jadi Kristus seperti nggak ada lagi dalam cerita itu. Yang ada ialah pemuasan keingintahuan orang-orang tentang apa yang akan terjadi di negara ini atau di hidup mereka di tahun ini. Dan itu lucu sekali, saudara-saudara, ketika dikatakan sebagai nubuat dari Tuhan. Oh, bukan begitu. Kita kan tahu, sebagai orang Kristen kita nggak boleh loh mempercayai ramalan. Apa bedanya nubuat-nubuat seperti itu dengan ramalan? Mungkin bedanya adalah mereka bawa nama Tuhan. Teman, apakah hanya karena bawa nama Tuhan itu berarti orang benar-benar mendapatkan itu dari Tuhan? Tentu tidak, saudara ya. Ada banyak sekali orang bawa nama Tuhan tapi ternyata nggak dari Tuhan. Kalian ingat kan, waktu COVID kemarin ada yang bilang Tuhan bicara sama dia untuk mengatakan COVID akan selesai pada saat sesudah Paskah, tapi nggak selesai. Apakah itu dari Tuhan? Kan tidak, saudara. Jadi tolonglah, bijaksanalah dalam menjadi orang Kristen. Jangan sembarangan percaya. Jangan jadi orang Kristen yang naif, yang mudah dibodoh-bodohin. Sekian video saya untuk awal tahun ini, dan jangan lupa subscribe karena di hari-hari selanjutnya kita masih banyak akan membahas tentang kekristenan, tentang ajaran, tentang pendeta-pendeta yang membawakan khotbah yang keliru. Kita melakukan ini dalam rangka kita mencintai orang Kristen, mencintai kekristenan itu sendiri, mencintai Tuhan tentunya. Karena kita ingin menjaga supaya dalam mengasihi Tuhan, kita nggak melupakan yang namanya mengasihi Tuhan dengan akal budi itu sendiri. Karena jujur saja banyak hari-hari ini orang Kristen lupa mengasihi Tuhan dengan menggunakan akal budi, dan itu disebabkan oleh banyaknya pendeta-pendeta yang berkhotbah, bernubuat dengan sembarangan. Hadirnya kita dengan channel ini adalah untuk mengawal, menjaga, menetralisir, dan menolong orang Kristen untuk dijauhkan atau dicerahkan dari penyesatan-penyesatan seperti itu. Sekian dari saya, teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.